Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin dan pengurus Kampung Quran Balai Kambang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadwal jam 16.30 saya harus nyampe di sini. Tapi yang dibawa rombongan, Pak. Jadi ada anak istri pengen lihat, pengen ngikut, jadi Masya Allah. Ya, ngapunten. Terus kemudian tadi kendala di jalan juga macet dan di Lumajang deras hujannya, Pak. Semoga tidak mengurangi semangat dan kebarokahan dari majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setengah jam sebelum berbuka puasa ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari dan insya Allah kita bisa amalkan, Pak. Kita sudah hampir melewati bulan Ramadan ini setengahnya. Maka di antara kita mungkin banyak yang tidak sadar dalam ayat perintah puasa Ramadan di Al-Baqarah 183 itu Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan itu dengan ayyaman ma'dudat. Ketika setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang kita insya Allah hampir hafal semuanya, yang mana perintah ini wajib bagi kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Tetapi yang tidak diketahui bahwasanya Allah menyampaikan di ayat setelahnya ayyaman ma'dudat, bahwasanya bulan Ramadan itu disifati oleh Allah sebagai hari-hari yang terbatas, Pak. Kalau bahasanya tiang nem niku limited edition, Pak. Jadi hari-harinya di bulan Ramadan ini tidak sama dengan di bulan yang lainnya. Kespesialan bulan ini pun juga tidak sama dengan bulan yang lainnya. Maka mungkin di antara kita yang sudah hampir setengah perjalanan bulan Ramadan ini mulai kendor, tilawahnya mulai kendor, sholat jamaahnya mulai kendor, sholat qobliyah ba'diyahnya mulai kendor. Ayo dikencangkan lagi, karena kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu bulan Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, dan harapan kita Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, ya, yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita semua, Pak. Ya, karena baginda Rasulullah mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia itu berpuasa, mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, maka Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Jadi ini merupakan kesempatan kita. Ayo kita kencangkan lagi ikat pinggang kita, kita maksimalkan ibadah kita. Semoga ini Ramadan terbaik kita selama hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas satu bahasan yang ini menarik, yang kita perlu ketahui di bulan Ramadan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, tanglet, ya Rasulullah, ya, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajjihi am Rabbuna ba'idun fanunadihi. Jadi ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, Tuhan kita, Allah itu berteriak-teriak kencang untuk saya berdoa kepada Allah, atau Tuhan saya itu jauh, Tuhan kita jauh, sehingga kalau saya berdoa meminta sesuatu itu perlu bengok-bengok, perlu bersuara keras sehingga
agar Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala itu mendengar apa yang saya minta. Kemudian ditanya pertanyaan seperti itu oleh sahabat, Rasulullah terdiam. Terdiam karena belum pernah mendapatkan informasi terkait Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala jauh atau dekat. Dan ini bukti, Pak, ya, bahwasanya Rasulullah itu ketika menjawab dan menyampaikan apapun itu berdasarkan wahyu, berdasarkan data yang itu diinformasikan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang disampaikan, dikatakan oleh Kanjeng Rasul itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasul diam ketika ditanya Tuhan kita itu jauh apa dekat, Rasul. Kemudian setelah beberapa saat tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kalau seandainya ada yang bertanya terkait Tuhanmu itu jauh apa dekat, jawablah, sesungguhnya Tuhanmu itu dekat. Akhirnya turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi ayat wa idza sa'alaka ibadi, kalau seandainya ada yang bertanya kepada kamu wahai Muhammad dari hamba-hambaku, ya, anni fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, maka aku akan menjawab segala macam doa yang dipanjatkan. Ingat Pak, doa segala macam yang dipanjatkan. Jadi jangan pernah ada berpikiran saya tanpa berdoa itu sudah dicukupi sama Allah. Saya itu sudah, Allah itu maha tahu segala, jadi saya tanpa doa Allah mencukupi saya. Memang betul. Tetapi kita sebagai seorang hamba, adabnya adalah berdoa. Falyastajibuli, maka Allah akan menjawab segala apa yang aku minta. Wal yu'minu bil alam, dan hendaknya dengan jawaban-jawaban yang kita minta itu, ya, kita beriman dan bertakwa dulu agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi ketika seorang sahabat bertanya kemudian dijawab dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi, ini kalau tidak salah di Al-Baqarah 186, Pak. Tapi yang menarik, Pak, dari ayat ini itu, ya, yang menarik dari ayat ini itu bukan masalah wa idza sa'alaka ibadinya, tetapi posisi ayat ini di dalam Al-Qur'an itu diapit oleh perintah puasa. Jadi di 183 itu Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian datang setelahnya itu ayat syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Ya, kemudian datang setelahnya lagi itu baru wa idza sa'alaka ibadi. Jadi dua ayat sebelumnya tentang puasa, kemudian baru tentang Allah itu jauh atau dekat tadi, pertanyaan sahabat tadi. Kemudian setelah ayat ini itu juga terkait Ramadan, Pak. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Loh, kok bisa? Yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya Allah menaruh ayat Allah itu dekat itu di ayat diapit di antara perintah puasa. Perintah puasa pada bulan Ramadan. Ini ada sesuatu, Pak, dan ini merupakan mukjizat Al-Qur'an. Kok bisa Allah itu ingin menginformasikan bahwasanya Allah itu dekat dan lebih dekat ketika bulan Ramadan. Artinya Allah itu dekat dengan kita, tetapi akan menjadi lebih dekat, ya, ketika di bulan Ramadan. Maka Allah taruh ayat ini antara perintah puasa yang berhubungan dengan puasa, Pak, diapit, Pak. Seakan-akan ingin menunjukkan Allah itu lebih dekat pada bulan Ramadan. Maka kita bisa melihat, Pak, kita bisa melihat rukun-rukun Islam itu. Islam pertama niki syahadat. Kinten-kinten kita itu lebih banyak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul itu di luar atau di dalam bulan Ramadan, Pak. Di dalam, Pak, karena kita
sholat sunnahnya lebih banyak Pak nggih. Durung tarawih, durung qiyamul lail, durung sholat syuruk, durung sholat duha. Ini insya Allah lebih banyak. Gini pembuatan Pak. Dan insya Allah juga ketika di bulan Ramadan ini, insya Allah mungkin banyak di antara saudara kita non muslim itu masuk Islam Pak. Karena momennya Ramadan. Wah, ini Ramadan ini ingin ikut puasa. Ada artis namanya Ruben Onsu Pak. Saya ini termasuk pemerhati artis ya. Enggak, bukan gitu. Enggak sengaja membaca. Ruben Onsu itu agamanya Nasrani dia. Tapi dia itu mempunyai kebiasaan puasa. Karena tahu sadar puasa itu merupakan ibadah yang sehat. Jadi dia itu bukan Islam, tapi ketika bulan puasa gini ikut sahur, ikut puasa Pak. Karena tahu ketika puasa itu sehat, di badannya itu enak. Nah ini kemarin saya tidak sengaja buka medsos itu, Ruben Onsu mantap masuk Islam katanya gitu. Nah, insya Allah di bulan Ramadan itu lebih banyak orang bersyahadat. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, bukti kalau seandainya lebih banyak dikerjakan sholat Pak. Sholat 5 waktu jangan tanya Pak. Wong kadang kita ketika di luar Ramadan aja, wong terlambat sholat jamaah wajib aja biasa wae. Masbuk 3 rakaat, masbuk 4 rakaat atau kari salam yo biasa. Kalau Ramadan jangankan sholat wajib Pak, ketinggalan sholat sunnah itu gelonya masya Allah. Gimana pembuatan? Waduh, turun sholat sunnah qobliyah ba'diyah subuh, sholat qobliyah subuh rek pahalai lebih baik daripada dunia seisinya, itu gelonya luar biasa. Ya. Gini pembuatan Pak, napa pembuatan Pak? Biasa wae, ndak sholat sunnah yuk gak popo, apa gitu? Insya Allah gelo Pak ya. Iya, artinya bagaimanapun kita tuh keadaan Ramadan itu lebih semangat Pak untuk sholat. Kita qiyamul lail tarawih itu sudah insya Allah luar biasa. Kemudian kadang-kadang saya kurang, nanti bangun jam 2:30, sahurnya masih setengah jam lagi, wis sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, nambahi Pak. Supaya dapat keutamaan qiyamul lail tadi itu. Insya Allah lebih banyak di bulan Ramadan. Kemudian puasa. Ya puasa ini pasti lah, karena ini kewajiban di bulan Ramadan. Maka kita ini insya Allah berpuasa semua pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat zakat. Insya Allah zakat ini banyak tertunaikan di bulan Ramadan. Makanya biasa teng masjid-masjid niki enten panitia zakat fitrah. Nah, panitia ziswaf zakat infak wakaf sedekah teng masjid Muhajirin enten apa mboten panitia enten nggih. Nah, ada orang itu menunaikan zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat mal, itu kebanyakan di bulan Ramadan Pak. Jadi insya Allah Ramadan itu lebih banyak orang itu semangat untuk mengerjakan ibadah. Nah yang terakhir haji. Apa hubungannya haji kalau bulan Ramadan? Ada seorang perempuan di zamannya Rasulullah itu, beliau tidak bisa ikut haji wada Pak. Tidak bisa mengikuti haji wada bersama Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal. Kemudian sambat sama Rasulullah, saya ini nggak bisa ikut jenengan haji. Gimana Rasulullah? Tapi saya pengen haji. Kemudian ditanya, kamu pernah umroh? Nggih Rasulullah pernah. Kapan umrohnya? Umrohnya ketika bulan Ramadan. Kemudian katanya Rasulullah ketika menanggapi perempuan tadi itu, umrohi ta'dil hajj katanya. Umrohnya di bulan Ramadan itu seakan-akan pahalanya menunaikan ibadah haji. Makanya Pak, masya Allah sekarang itu kalau Ramadan kalau Ramadan itu Mekah itu Pak, Ka'bah itu hampir mirip kayak ibadah haji ramenya Pak. Jadi kalau nggak dibatasi COVID ini, ramenya ibadah umroh ketika pahala haji dengan hanya umroh saja, meskipun tidak di bulan Zulhijjah. Semoga kita diberikan rezeki Pak untuk bisa umroh dan haji nanti di Mekah Al-Mukarramah, insyaallah. Amin amin. Nah ini luar biasa.
Jadi di bulan Ramadan itu ya, ternyata kita sebagai umat muslim itu lebih cenderung kepada mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini kenapa kok rahasianya ayat yang menginformasikan Allah itu dekat dan lebih dekat itu di bulan Ramadan ini. Ya, karena kita itu lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka permasalahannya, ya, kadang kita ini tidak sadar, Pak. Tidak sadar terkait bagaimana keutamaan berdoa, khususnya pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang dilipat gandakan amal kebaikan dan diijabah banyak kebaikan. Maka setidaknya ada 3, Pak. Nah, ini juga menjadi informasi yang kita seharusnya memaksimalkan doa pada 3 waktu ini. Setidaknya ada 3 waktu mustajabah. Ada 3 waktu mustajab yang harus kita perhatikan, yang ini insya Allah doanya akan dikabulkan. Makanya tadi dikatakan fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadamu. Permasalahannya kita mau nggak doa? Kita mau nggak memohon sama Allah? Dan ada 3, minimal ada 3 tempat mustajab di bulan Ramadan ini yang harus kita perhatikan. Yang ini kita tidak boleh lalai dari, dan banyak orang lalai. Ya, pertama, waktu mustajab yang pertama adalah ketika hendak berbuka puasa. Maka baginda Rasulullah itu pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis, salasatun la turaddu fihinna da'watuhunna. Ada 3 golongan, Pak, yang itu tidak akan tertolak doanya. Dan salah satunya adalah as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa, dia hendak ingin membatalkan puasanya, atau dia mau iftar, dia mau buka tadi. Kita tuh kadang kalau seandainya mau buka itu lapar mata, Pak. Es campur dicukuk, es dawet dicukuk, heci dicukuk, lontong dicukuk, ya. Apa adan wisan langsung disikat, lali ndungane, Pak. Ya. Apa malaka sumtu tok, oh malaka sumtu iki arek SD. Ya, kita itu orang yang sudah sudah berumur. Ya, kita ini sudah orang yang hendaknya memperbanyak doa. Maka hari jam-jam sakmen ki mustajab, Pak. Makanya saya mendoakan jenengan semoga kita itu bisa umroh bareng sama haji. Amin. Ya, mustajab doa kita, Pak. Ya. Jadi ini waktu-waktu seperti ini 15 menit 10 menit sebelum kita buka puasa itu adalah doa yang mustajab. Ya, maka jangan pernah melewatkan doa mustajab di jam-jam seperti ini. Kemudian yang kedua, Pak, waktu yang mustajab yang kedua, yang itu juga sering dilalaikan oleh kita adalah di sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam. Insya Allah kita di bulan Ramadan di sepertiga malam itu insya Allah bangun semua, insya Allah. Kecuali sing tangine bablas. Nah, karena sepertiga malam iki wayahe sahur. Maka Rasulullah pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu, ya Masya Allah, ini ada yang mentakwil itu rahmatnya Allah. Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga, bayangkan, turun langsung ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Wa yaqulu, dan berkata, aina ad-da'i, mana yang berdoa kepadaku akan aku jawab. Aina mustaghfirli fa'aghfir lahu, mana yang beristighfar padaku akan aku ampuni, dan mana yang meminta kepadaku akan aku berikan segala permintaan. Jadi sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab. Loh kenapa? Loh waktu sepertiga malam terakhir waktu sahur itu adalah waktu mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mensifati orang-orang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu
sedikit tidurnya, tidak banyak tidur. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun Pak, karena tahu di sepertiga malam terakhir, di waktu kita sahur itu adalah diijabahnya segala macam doa. Nah, ini yang kadang sering kita lalaikan. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah mendekati, ini sudah mendekati waktu buka puasa. Yang ketiga adalah waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini adalah waktu ketika setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Ini waktu-waktu jam kritis gawe ngantuk. Ngene mboten. Maria sahur kadang-kadang tangi jam loro nangekno sahur ya. Jam loro tangi nangekno tangga-tanggane mangan mari subuh ngantuk, Pak. Turu sampai jam 09.00. Nggih napa mboten? Nah, iki sing guyu biasane. Mari subuh turu. Padahal di waktu subuh itu, Pak, sampai syuruk itu Rasul pernah mendoakan, Pak. Kanjeng Rasul itu pernah berdoa, ya, khusus untuk waktu ini antara subuh sama syuruk tadi itu. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu umatku di waktu bukurnya. Waktu bukur itu antara subuh dan syuruk tadi itu. Maka lek wong dagang, lek wong dia itu memulai lebih, kalau kita orang Jawa dulu mbah-mbah kita bilang itu lek mari subuh turu iku rezeki dipatok PT. Lah ini tidak salah, Pak. Mensederhanakan bahasanya Rasulullah bahwasanya ada keberkahan di dalam waktu pagi hari itu. Maka jangan sampai di waktu pagi hari ini kita tidak memaksimalkan untuk berdoa. Karena waktu antara subuh sampai syuruk tadi ini waktu yang barokah. Kita memohon kepada Allah, memohon ampunan dan lain sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang paling penting. Ya. Dan kira-kira, Pak, doa yang paling baik dipanjatkan di bulan Ramadan itu apa? Boleh nggak kita meminta untuk kemaslahatan dunia kita? Boleh. Boleh nggak kita meminta untuk semoga dimudahkan proyeknya? Sangat boleh. Boleh nggak kita diminta untuk dimudahkan urusan keluarga kita? Boleh, Pak. Tapi Rasulullah SAW itu beliau berdoa dengan doa di bulan Ramadan itu beliau memperbanyak Allahumma, ini diamalkan, Pak, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hafal, Pak? Hafal nggih? Saya ulangi lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha pemaaf atas segala kesalahan. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, menyukai ampunan. Fa'fu anna, maka ampunilah kami ya Allah. Kita tahu banyak dosa, Pak. Akeh dosa nih. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting juga yang kita minta adalah supaya kita dihindarkan dari api neraka. Doa yang terkenal juga yang kita sering ingat-ingat di bulan Ramadan itu apa? Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, bebaskanlah kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami dari belenggu siksa api neraka-Mu. Itu yang diminta. Ya. Kita boleh minta dunia, tapi yang paling maslahat kita minta itu akhirat, Pak. Karena semua kita akan kembali ke akhirat. Nggih, sip nggih. Nggih, jangan lupa berdoa, Pak. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, maka ini waktu mustajab. Nggih. Sebelum kita buka, iki wis es apa iki? Es campur apa es apa iki rek? Wis ngawe-ngawe es iki, wis ndak fokus sudah kate ayo ndonga Pak, wis ndak fokus wis. Fokusnya ning pangan ini, bukti ini baru es apa itu? Es doger apa es campur itu? Apalagi macam-macam. Ya, maka kita berdoa, Pak, ya Allah, semoga Engkau jadikan jamaah ini jamaah yang barokah ya Allah. Engkau ampuni segala dosa kami, orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kami, anak-anak kami di surga tertinggi-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Engkau terima puasa kami ya Allah, dan semoga Engkau lipat gandakan segala amal perbuatan kami ya Allah, dan semoga Engkau berikan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.